Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai dividen saham biasa dan dividen saham preferen. Pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini, yakni yang pertama adalah pengertian dividen. Terus yang berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dividen. Yang ketiga, kita akan membahas tanggal dividen. Yang keempat, pencatatannya. Yang kelima, pembagian untuk dividen preferen. Yang keenam, adanya pemecahan saham. Itu seperti apa? Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama. Dividen ini merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pemilik saham yang berasal dari keuntungan perusahaan dalam menjalankan usaha selama satu periode. Nah, keuntungan ini apa? Keuntungan ini jadi setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya, salah satu tujuannya yaitu memperoleh laba atau bisa dibilang perusahaan memperoleh keuntungan. Nah, di sini keuntungan yang berupa laba ini atau bisa dibilang earning after tax ini akan dibagi dalam perusahaan. Nah, pembagiannya bisa untuk perusahaan atau langsung dimasukkan ke dalam, dipindahkan ke dalam return earning atau ke dalam ekuitas atau modal, dan juga bisa dibagikan kepada para pemegang saham sebagiannya dalam bentuk pembagian dividen. Jadi, apa yang perlu kalian ketahui untuk dividen? Yang pertama di sini adalah dividen ini merupakan keuntungan perusahaan dan perusahaan memutuskan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua, dividen yang diberikan ini sebanding dengan persentase kepemilikan saham para pemegang saham. Jadi berapa sih kepemilikan kalian, yaitu yang akan dibagikan dividennya. Misalnya kepemilikan kalian hanya 10%, ya berarti untuk pembagian dividennya kalian hanya kebagian 10% dari keuntungan atau dari keseluruhan dividen yang akan dibagikan. Yang berikutnya, pembagian dividen disahkan oleh Dewan Direksi dalam rapat umum pemegang saham. Jumlah dividen yang diberikan ini bisa tetap atau naik turun tergantung laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan jika perusahaan ini mengalami rugi, kemungkinan perusahaan ini tidak bisa membayarkan dividen atau membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Yang berikutnya adalah jenis-jenis dividen. Jadi untuk dividen saham biasa yang dipelajari di bab ini, jadi kita akan membahas ada dua, yaitu dividen tunai dan dividen saham. Jadi kalau dividen tunai berarti yang diterima oleh pemegang saham ini dalam bentuk tunai atau dalam bentuk uang kas. Berarti kalau dalam bentuk uang kas ini ada 3 kondisi yang perlu perusahaan ketahui. Berarti perusahaan ini memiliki saldo laba yang memadai, jumlah kas yang memadai, dan Dewan Direksi memang memutuskan untuk membagikan dividen tunai tersebut. Yang kedua adalah dividen saham. Jadi dividen yang diterima para pemegang saham ini dalam bentuk lembaran saham atau kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, kalau di sini ini terdapat jenis dividen lainnya. Ini hanya beberapa yang saya utarakan. Yang pertama ada dividen properti. Jadi kalau dividen properti di sini, dividen yang dibayarkan dalam bentuk barang atau aset selain kas. Biasanya di sini aset tetap yang dibagikan. Yang berikutnya adalah dividen likuidasi. Jadi kalau dividen likuidasi ini dividen diberikan oleh perusahaan saat perusahaan ini dilikuidasi atau terjadi pilot sehingga kemungkinan perusahaan ini akan ditutup. Nah, di sini perusahaan akan membagikan aset bersih kepada si para pemegang saham. Lagi-lagi sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya.
Untuk dividen utang, jadi untuk dividen utang, dividen dibayarkan dalam bentuk surat atau janji hutang. Oke, berikutnya ini adalah tanggal pengumuman sampai tanggal pembayaran dividen. Jadi ada 5 tahap. Tahap yang pertama atau tanggal yang pertama ini adalah tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman di mana tanggal memang secara resmi diumumkan oleh emiten tentang bentuk dan besarnya serta jadwal pembayaran dividen yang akan dilakukan. Pada tanggal pencatatan, untuk pencatatan di sini tanggal di mana perusahaan melakukan pencatatan nama para pemegang saham. Yang ketiga adalah tanggal KUM dividen. Nah, tanggal KUM ini maksudnya tanggal terakhir seorang investor dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh dividen dari kepemilikan saham suatu perusahaan tertentu. Jadi, misalnya ada investor mau mendapatkan dividen sebuah perusahaan, maka hari terakhir investor bisa membeli saham perusahaan tersebut jatuh tempo pada tanggal tersebut. Misalnya nih, perusahaan dengan kode saham AA misalnya telah mengumumkan ingin membagi dividen sebesar Rp100 misalnya per lembar saham. Nah, kum date-nya ini pada tanggal misalnya 1 April 2021. Berarti pada tanggal 1 April 2021 adalah hari terakhir seorang investor ini membeli saham AA agar memiliki hak mendapatkan dividen sebesar Rp100 per lembar. Nah, ini untuk tanggal KUM dividen. Untuk ex-date atau tanggal ex-dividen, ini tanggal di mana perdagangan saham sudah tidak melekat lagi pada hak untuk mendapatkan dividen atau tanggalnya ini udah kadaluarsa. Biasanya tanggal ex-dividen ini setelah tanggal 1 hari setelah tanggal KUM dividen. Berikutnya, tanggal pembayaran atau tanggal pendistribusian dividen. Di sini tanggal di mana pembayaran dividen oleh perusahaan pada para pemegang saham yang telah memiliki hak atas dividen tersebut. Nah, ada 3 tanggal penting dividen yang harus kalian perhatikan. Di sini tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, tanggal pembayaran atau pendistribusian. Oke, kita bahas tanggal-tanggal ini. Untuk pencatatan dividen, di sini saya akan membahas hanya di dividen tunai dan dividen saham. Jadi, adanya pencatatan atau jurnal dalam kasus dividen hanya terdapat pada tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran atau pendistribusian dari dividen. Nah, ini seperti apa? Nah, ini contohnya untuk dividen kas atau dividen tunai. Jadi, pada tanggal pengumuman, dia membahasnya menjurnalnya dividen kas atau dalam kurung ini bisa disebut sebagai laba ditahan atau bisa menjurnal juga dengan akun laba ditahan pada utang dividen kas. Kenapa utang? Karena ini baru diumumkan, belum dibayarkan. Pada tanggal pencatatan, ini tidak ada jurnal sama sekali. Nah, di tanggal pencatatan ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa akan mencatat siapa saja sih ini yang akan menerima dividen. Untuk tanggal pembayaran untuk dividen kas, berarti hutang dividen kas pada kas ini berapa. Sebelumnya di sini kita menjurnal dividen kas, bukan laba ditahan yang kita ketahui ya kalau laba ditahan itu berasal dari pos ekuitas. Nah, di sini kenapa sih mendebit dividen kas gitu kan? Dalam pembahasan sebelumnya ini juga sudah dijelaskan jika laba bersih ini diperuntukkan sebagian untuk perusahaan guna memperluas lingkup usaha dan sebagian lagi untuk dividen pada pemegang saham. Nah, laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi ini akan dipindahkan ke dalam laporan posisi keuangan pada kolom ekuitas. Nah, sebagai penambahan modal perusahaan. Nah,
pada saat perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen, perusahaan akan mengambil dana dari ekuitas perusahaan, yakni disebut sebagai biasanya laba ditahan. Jadi, kalau misalnya pada saat tanggal pengumuman ini ada yang mendebit dividen kas, ini sebenarnya tidak masalah. Jadi ada perusahaan yang memang terlebih dahulu dia mendebit mendebit dividennya ini pada akun dividen kas. Namun sebenarnya dividen kas ini masih dalam kelompok pos yang sama, yaitu dalam kelompok ekuitas. Ya, jadi dividen kas ini masih masuk dalam kelompok ekuitas. Jadi apabila perusahaan memposkan akun dividen kas, kemungkinan perusahaan itu langsung memisahkan laba yang diperuntukkan untuk dividen para pemegang saham. Jadi dalam ekuitas terdapat pos dividen kas dan akun laba ditahan. Baik, kita lanjut. Langsung ke soal. Jadi di sini ada PT Mandiri pada tanggal 10 Juni 2019. Dia mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp10.000 untuk setiap lembar saham biasa atau 10% dari nilai nominal saham yang sebesar Rp100.000 per lembarnya. Yang beredar pada tanggal 17 Januari 2019. Pembayaran mulai dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2019. Saham yang beredar sebanyak 1.000 lembar saham. Oke. Pada tanggal 1 Juni, yaitu pada tanggal pengumuman dividen. Jadi pada tanggal pengumuman dividen, kalian bisa menjurnal nih, dividen kas pada utang dividen kas sejumlah 10 juta. 10 juta itu dari mana? 10 juta didapat dari nilai pembagian dividennya dengan dikalikan berapa banyak sih saham yang beredar. Saham yang beredar di sini senilai 1.000 lembar. Yang berikutnya, kalau pada tanggal pencatatan tidak ada jurnal, jadi langsung pada tanggal pembayarannya, jurnalnya utang dividen kas pada kas senilai 10 juta. Yang berikutnya ada dividen saham. Jadi pembagian dividennya dalam bentuk lembaran saham perusahaan biasanya. Pada tanggal pengumuman, nah di sini yang kalian harus perhatikan nih untuk dividen saham. Jadi, apakah pada tanggal pengumuman dividen nilai penerbitan saham ini lebih tinggi dari atau lebih rendah daripada nilai nominal? Jadi di sini untuk menentukan ada tidak selisih dari selisih dari pembagian dividen saham tersebut. Nah, jurnalnya kalau misalnya ini ada selisih lebih ya, dividen saham atau ada buku yang menjurnal akunnya laba ditahan, ini sama saja tadi seperti dividen kas. Pada dividen saham yang dibagikan, dividen saham yang dibagikan ini nilainya berdasarkan nilai nominal saham tersebut. Nah, selisihnya dari dividen saham dan dividen saham yang dibagikan ini adalah selisihnya merupakan premi saham atau selisih lebih. Nah, kalau misalnya Bu, kalau misalnya ada selisih kurang bagaimana ya? Sudah berarti premi sahamnya ini didebit. Bukan berarti tulisnya diskonto ya. Tetap premi saham atau ada buku yang menyebutkan agio saham tapi penempatannya saja yang berbeda. Pada tanggal pendistribusian berarti sahamnya ini sudah bisa dibagikan. Berarti kita menjurnal nih, dividen saham yang dibagikan pada saham biasa sebesar nilai nominalnya. Oke, yang perlu diperhatikan dalam dividen saham,
Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa apakah pada saat pengumuman dividen saham, nilai pasar saham ini yang akan diterbitkan, ini akan dibagikan, ini lebih rendah atau lebih tinggi daripada nilai nominal saham. Jadi, kalian harus memperhatikan nih selisih atau premi dari perbedaan harga tersebut. Nah, premi ini akan dilaporkan pada bagian modal di store di laporan posisi keuangan. Dividen yang dibagikan pada para pemegang saham ini dihitung dari jumlah lembar saham yang beredar atau berapa persen sih dari jumlah lembar saham yang beredar. Misalnya nih, dari 2 miliar lembar saham yang diterbitkan, PTA mengumumkan dividen sebesar 5%, maka dividen yang dapat dibagikan hanya sebesar 5% saja dari lembaran dari banyaknya lembaran saham, yakni sebesar 100.000 lembar. Oke, di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 2018, PT Antivir mengumumkan pembagian dividen saham sebesar 5% kepada para pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Maret 2018. Dividen saham akan dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 2018. Diketahui terdapat 5.000 lembar saham beredar dengan nilai nominal 100.000 per lembarnya. Harga saham pada saat pengumuman berkisar Rp125.000. Nah, di sini kita tahu nih dividen yang akan diumumkan ini sebesar 5% dari total lembaran saham yang sebanyak 5.000 lembar. Berarti sekitar 250 lembar ini yang akan dibagikan. Nah, nilai dividen saham yang dikeluarkan perusahaan ini sebesar, jadi 250 lembar ini dikalikan pada saat pengumuman dia bilang sebesar 125.000. Berarti 250 dikalikan 125.000. Jadi jumlahnya 31 miliar ya. 250 juta. Nah, dividen yang akan dibagikan ini berdasarkan nilai nominalnya, berarti 250 lembar dikalikan nilai nominalnya ini Rp100.000. Berarti 25 ini dalam juta ini ya. 25 juta. Ini sorry yang atas saya salah nih. Nah, untuk selisih saham kita lihat apakah selisihnya ini terletak di debit atau di kredit. Nah, ternyata selisihnya ini terletaknya di kredit, berarti dia merupakan selisih lebih sebesar 6.250. Berikutnya, pada tanggal pendistribusian berarti kita akan menjurnal dividen saham yang dibagikan pada saham biasa senilai 25 juta. Jadi, akun dividen saham yang dibagikan nanti nilainya menjadi 0. Nah, kalau kalian lihat pada laporan parsial, nih gambar di samping ini, menunjukkan adanya penambahan nilai pada saham biasa senilai 25 juta. Penambahan premi sebesar 6.250 serta penambahan pada jumlah lembar saham yang beredar sebesar 250 lembar. Kalian bisa lihat ya di sini ya, ada penambahan setelah pembagian. Nah, lihat pula pada laba ditahan, setelah pembagian dividen nilainya ini akan berkurang senilai 31.250.000 karena pada akhir periode perusahaan akan menjurnal laba ditahan pada dividen saham sebesar 31.250. Baik, berikutnya yang terakhir adalah bukan yang terakhir ya.
Yang kelima, pembahasan kelima mengenai dividen saham preferen. Jadi, untuk dividen saham preferen di sini dibagikan sesuai dengan kesepakatan rapat umum pemegang saham dalam jumlah yang tetap. Biasanya kalau dividen preferen ini ada jumlah tetapnya. Jadi kalau kalian lihat di laporan keuangan ada yang mengikuti persentase yang mengikuti. Nah, persentase ini biasanya bukan biasanya ya, memang itu adalah dividen saham preferen. Dan berbeda dengan saham biasa. Jadi kalau saham biasa ini nilai dividennya ini bisa naik turun sesuai dengan pembagian keuntungan gitu ya. Kalau misalnya keuntungannya berapa? Keuntungannya naik, ya mungkin pembagian sahamnya juga bisa ikut naik nilainya. Nah, pemegang saham preferen ini biasanya lebih didahulukan untuk mendapatkan dividen sesuai dengan ketentuan yang diberikan atau disepakati daripada dividen pemegang saham biasa. Untuk saham preferen, di sini yang akan dibahas bagaimana kalau misalnya dividennya kumulatif dan bagaimana kalau saham preferennya ini partisipasi gitu ya. Kalau kumulatif di sini artinya ada yang tertunggak atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya. Jadi kalau ada yang tertunggak untuk dividen saham preferen karena ini harus dibayarkan, berarti ini ibaratnya seperti perusahaan berhutang kepada para pemegang saham preferen. Jadi ini harus dibayarkan. Kalau untuk partisipasi, jadi memperoleh dividen tambahan setelah saham biasa. Jadi memperoleh dividen yang sama dengan jumlah tetap yang diperoleh saham preferen. Jadi untuk dividen saham preferen partisipasi pada saat pembagian untuk saham biasa memperoleh presentasi pembagian yang sama dari presentasi saham preferen. Oke, kita lihat bagaimana dalam soalnya ya. Nah, ini diasumsikan pada tahun 2019 PT Sehat akan membagikan Rp50.000 dividen tunai kepada para pemegang saham. Diketahui saham biasa yang beredar ini memiliki nilai nominal Rp400.000 dan terdapat saham preferen 6% dengan nilai nominal Rp100.000. Kita bahas dulu untuk kumulatif. Oke, kalau di sini ini contoh pembagian dividen. Jadi ada dua dividen kan, ada preferen dan saham biasa. Total dividennya ini Rp50.000. Karena pembagian yang didahulukan adalah saham preferen, jadi kita harus tahu dulu dividen saham preferen ini berapa yang harus dibagikan. Baru sisanya ini untuk dividen saham biasa. Nah, di sini dividen saham preferen 6%, jadi 6% dikalikan 100.000, berarti 6.000 yang akan dibagikan. Berarti sisanya, selisihnya ya, berarti 50.000 dikurangi 6.000, 44.000. Nah, 44.000 ini yang akan dibagikan kepada para pemegang saham biasa. Jadi intinya belum boleh menghitung dividen untuk saham biasa sebelum dividen saham preferen. Nah, ini contoh untuk saham preferen bersifat kumulatif. Diasumsikan tahun 2019 PT Sehat membagikan sama ya soalnya ya 50.000 dividen tunai kepada para pemegang saham. Diketahui saham biasa yang beredar memiliki nilai nominal 400.000 dan terdapat saham preferen 6% dengan nilai nominal 100.000. Nah, diketahui ada tunggakan untuk preferen ini sebanyak 2 tahun. Baik, di sini karena ada tunggakan berarti kita menyelesaikan tunggakannya terlebih dahulu. Tunggakan untuk 2 tahun, berarti untuk 1 tahunnya, kalau 1 tahunnya ini kan 6.000, berarti untuk 2 tahunnya berarti 12.000. Total dividennya 12.000. Saham preferen untuk tahun tersebut, untuk tahun
pelaporan yang pada saat ini 2019 ini yang harus dibayarkan 6.000. Jadi total dividen tahun 2019 6.000. Pembagian sisanya ini untuk saham biasa. Jadi untuk saham biasa berapa? Ya udah 50.000 dikurangi 12.000 ditambah 6.000. Jadi 32.000. Nah, ini yang dibagikan kepada pemegang saham biasa. Ini untuk saham preferen bersifat kumulatif. Nah, bagaimana kalau untuk saham preferen bersifat partisipasi? Nah, dengan soal yang sama juga. Nah, di sini untuk saham preferen, karena ada partisipasi gitu ya, berarti saham preferen ini kan ada dividen senilai 6%, karena ada partisipasi di sini, jadi kita bisa mengalihkan dividen preferen 6% dari nilai nominal saham preferen 100.000 dan dividen saham biasa 6% dari 400.000. Jadi kita bisa lihat partisipasinya di sini 6.000 dan dividen saham biasa 24.000. Jadi total dividennya 30.000. Nah, pembagian untuk saham biasa ini senilai 20.000. Nah, 20.000 ini karena dia partisipasi, lagi-lagi 20.000 ini untuk dividen saham preferen ini berapa dan dividen saham biasa ini berapa. Oke. Di sini kita harus tahu dulu berapa sih persentasinya untuk dividen saham preferen dan dividen saham biasa. Cara mencari persentasinya, jadi 20.000 dibagi dengan total dari nilai nominal saham preferen dan saham biasa, yaitu sebesar 500.000. Jadi setelah dibagi tingkat partisipasinya yaitu 4%. Nah, 4% ini baru kita bisa cari 4% dari 100.000 yaitu 4.000 dan 4% dari 4% dari 400.000 yaitu 16.000. Jadi totalnya 20.000. Nah, ini untuk saham preferen yang sifatnya partisipasi. Berikutnya adalah pemecahan saham. Kenapa sih saham itu mesti dipecah? Jadi pada saat dipecah, adanya pengurangan nilai pari atau nilai yang tertera ini mempengaruhi seluruh saham, termasuk saham yang belum diterbitkan dan saham treasury. Tujuan utama sebenarnya dari pemecahan saham ini adalah untuk menurunkan nilai pasar per lembar saham. Jadi tentunya dengan penurunan nilai ini akan menarik minat investor untuk memasuki pasar saham dan memperluas jenis dan jumlah pemegang saham. Oke, ini contohnya. Misalnya, satu lembar saham bernilai 10.000. Oke, masing-masingnya satu lembar saham, satu lembarnya ini bernilai 10.000. Ada pengumuman nih, 2 untuk 1. Jadi, sebelum pemecahan, jadi satu lembar ini nilainya 10.000. Setelah pemecahan saham menjadi 2 lembar yang masing-masing per lembarnya bernilai 5.000. Itu ya. Oke, misalnya lagi nih, ada saham biasa yang beredar 10.000 per lembar dengan nilai pari Rp100.000. Nah, kalau misalnya diumumkan nih pemecahan 5 untuk 1, berarti sebelum pemecahan saham, di mana sebanyak 10.000 lembar, nilai parinya masing-masingnya ini 100.000 per lembar. Setelah pemecahan saham, jadi menjadi 50.000 lembar banyaknya lembaran saham, karena 10.000 dikalikan 5, nilai parinya ini menjadi 20.000 per lembarnya. Nah, untuk pemecahan saham ini tidak ada jurnal sama sekali. Jadi adanya hanya note atau penjelasan saja sebelum
pemecahan saham itu seperti apa, dan setelah pemecahan saham itu perubahannya seperti apa. Hanya note seperti itu saja. Oke, sampai di sini dulu pembahasan untuk dividen saham biasa dan dividen saham preferen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.